Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Gabungan Masjid beserta keluarga para sesepuh, para masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, para pengurus dan juga TKM dan juga majelis taklim, bapak-bapak yang hadir dari Jeddah Indah maupun di luar Jeddah Indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita sebagai wasilah untuk menambahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan semua aktivitas kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala semua doa dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita lanjutkan kajian surah Yunus ayat yang ke-5. Surah Yunus ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Yufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa la yu'ajjilallahu lin-nasi asy-syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fatadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza massal insanu ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi, dialah Allah, alladzi
ja'ala asy-syamsa diya'ah, yang menjadikan matahari bersinar. Kalimat ini Bapak Ibu sekalian merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya adalah ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrik mereka itu heran kenapa Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka adalah salah seorang di antara mereka, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal harusnya bersyukur, kalau orang beriman harusnya bersyukur karena dengan Nabi itu adalah orang di antara mereka, maka mudah untuk diikuti. Yang kedua, menjadi kebanggaan mereka harusnya. Tetapi karena di dalam hati mereka ini ada keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuatu yang baik sekalipun bisa nanti mereka pahami sebagai sesuatu yang buruk. Nah, di situ. Jadi orang itu kalau hatinya memang sudah tidak baik, dibuat apapun tetap aja yang baik sekalipun menjadi tidak baik. Nah, itu. Pada ayat ini lalu Allah menyatakan bukan hanya itu, Allah kuasa. Allah juga berkuasa memindahkan medan kematian yang dulunya itu banyak di kaum Bani Israel. Seribuan nabi diturunkan oleh Allah di kaum Bani Israel, tapi ternyata tidak cukup berhasil, sehingga Allah memindahkan medan kenabian itu dari kaum Bani Israel kepada kaum Arab. Lalu Allah juga berkuasa, dan ketika Allah berkuasa nggak ada yang bisa menghalanginya kuasanya itu. Apa itu? Yaitu menciptakan matahari sebagai sumber daripada kehidupan. Allah menggunakan kalimat dia. Walladzi ja'ala samsa diya'ah. Dialah yang menjadikan matahari itu memiliki sinar, yang sinarnya itu memberikan kemanfaatan kepada semua pihak, kepada semua hal yang disinarinya. Pada ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa kalau Allah menyebutkan satu kenikmatan dalam Al-Quran, sesungguhnya itu bukan berarti satu, tapi kenikmatan itu merupakan kenikmatan yang banyak sekali. Contoh, Allah ngasih kepada kita nikmat sehat, gitu. Apakah nikmat sehat itu hanya sehat saja? Enggak, ternyata. Karena sehat, emosi kita menjadi positif. Karena sehat, pikiran kita menjadi tenang. Karena sehat, hati kita menjadi tentram. Karena sehat, kita enak makan, enak tidur, enak apa saja. Itu. Sama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di sini, dialah yang menjadikan matahari itu memiliki sinar, bercahaya. Sinarnya itu bersumber dari dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan dia. Nanti sinar matahari ini memiliki manfaat kepada planet, semua planet. Memiliki manfaat kepada bulan, memiliki manfaat kepada bumi, memiliki manfaat kepada manusia. Kita ingat kalau dulu kita punya anak-anak yang masih kecil perlu sinar matahari, gitu. Lihat yang di rumah sakit sekarang ini, yang baru lahir perlu kena sinar matahari di situ antara lain. Kemudian yang lebih dari itu adalah bahwa matahari ini sinarnya ketika dia menyinari tanaman-tanaman itu terjadi proses kimiawi. Tanaman bisa menjadi memasak dia, sehingga tanaman itu menjadi proporsional dari sisi akarnya, dari sisi batangnya, dari sisi nanti daunnya, dari sisi buahnya. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa
ketika Allah menyebut satu kenikmatan, itu tidak berdiri sendiri kenikmatan itu, tapi kenikmatan itu nanti terkait dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wal qamara nura, dan Allah menciptakan bulan itu nur, sebagai cahaya. Berbeda antara matahari dengan bulan. Dia itu tadi sumbernya dari dalam dirinya sendiri. Tapi kalau nur itu adalah pantulan cahaya. Jadi dia mengambil sinar dari matahari lalu kemudian dipantulkan cahayanya itu. Ini disebut dengan nur. Oleh sebab itu maka kadar panas daripada matahari berbeda dengan kadar kehangatan yang ada di bulan. Kalau ada bulan kita senang, sehingga banyak orang yang memuja-muja bulan. Wahai rembulan, nah itu kan yang indah di malam hari katanya. Itu karena kalau dari di bumi indah, kalau kita ke sana nggak indah itu. Nah, di situ karena jauh sehingga kelihatan indah. Sesuatu yang jauh itu katanya banyak kelihatan indah. Gitu. Ibu melihat orang yang dari jauh, nggak kelihatan mukanya remang-remang, itu indah sekali kelihatannya. Gitu. Tapi begitu kita deketin, oh ternyata berbeda. Nah, di situ. Begitu juga saudara katanya. Saya punya kawan itu saudara katanya. Saudara itu kalau jauh itu indah. Gitu. Tapi kalau dekat bertengkar. Nah, di situ. Macam-macam kalau dekat. Nah, di situ. Sama dengan matahari. Matahari itu juga begitu. Jadi matahari itu dia. Sementara bulan itu adalah nur. Wa qaddarahu manazila. Lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan manazil. Manazil itu apa? Tempat perubahan bulan ini setiap saat. Tempat perubahan planet, tempat matahari itu berada di situ. Tapi planet yang lain itu mengitari matahari. Matahari punya porosnya sendiri. Bumi punya porosnya sendiri, bulan punya porosnya sendiri, semua planet punya porosnya sendiri. Tapi nanti semuanya itu berputar mengitari matahari. Ini disebut dengan manazil. Sehingga setiap detik sebenarnya kita ini bergerak, Bapak Ibu sekalian. Bumi ini bergerak sebenarnya, cuma nggak terasa buat kita. Begitu juga dengan matahari. Begitu juga dengan bulan. Mereka punya porosnya sendiri-sendiri. Tetapi semuanya itu nanti mengitari matahari. Oleh sebab itu waktu itu berubah. Pelan, coba nggak terasa oleh kita. Dari subuh, tiba-tiba habis subuh. Terus nanti waktu duha. Kita nggak berasa perubahan itu. Itulah yang kemudian dipahami oleh Imam Asy-Sya'rawi. Kalau kita bisa mengajarkan sesuatu kepada orang itu nggak berasa diajarin, itulah yang terbaik. Kalau kita menyampaikan sesuatu, orang itu nggak kerasa bahwa kita menyampaikan sesuatu, itulah yang terbaik. Nggak kerasa jadinya itu, saking halusnya kita menyampaikan sehingga tidak terasa. Ini yang disebut dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan semua yang ada di dunia ini, kita nggak terasa. Tiba-tiba udah siang, gitu. Kita sering mengatakan begitu. Kita baru kumpul-kumpul, tiba-tiba sudah siang, tiba-tiba sudah sore, tiba-tiba sudah mau malam. Nah, di situ. Untuk apa ini? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ini tujuan yang utamanya, supaya kalian tahu ada sini hitungan dalam 1 tahun. Ada hitungan yang disebut dengan tahun Masehi, didasarkan pada rotasi yang ada pada matahari. Ada disebut dengan tahun Hijriyah, didasarkan pada perjalanan bulan. Jadi bulan itu kemudian bulan itu juga punya hitungan. Matahari itu punya hitungan. Kalau kita lihat
hitungan bulan itulah kemudian yang kita sebut dengan 1 bulan. Kalau hitungan matahari itu kita hitung dalam 1 tahun. Itu berbeda. Hitungan matahari berapa Bu? Dalam 1 tahun 365 atau 66. Nanti ini hitungan matahari ini terus bergerak. Begitu juga dengan hitungan bulan. Hitungan bulan itu berapa? Dalam 1 bulan 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Ini kita lalui setiap hari, tapi kita kadang-kadang nggak notice, tidak memberikan catatan. Pokoknya kita ngomongnya 1 bulan itu berapa hari umumnya? 29,5 hari. Karena itu hitungan bulan dengan hitungan matahari nanti itu kalau kita dua-duanya kita gunakan, dua-duanya berfungsi untuk ibadah kita. Hitungan bulan penting untuk menunjukkan awal bulan. Ini awal bulan Dzulhijjah kapan? Nah, di situ. Lalu kemudian hitungan matahari ini penting untuk menentukan kapan waktu kita sholat. Kita sholat zuhur, matahari sudah berada lewatin di tengah-tengah. Kita sholat asar, bayangannya sudah lebih dari yang sama. Gitu. Kita sholat duha, itu berarti matahari sudah terbit beberapa saat. Kita boleh sholat duha, nah, seperti itu. Ini yang disebut dengan adadas sinina wal hisab. Oleh sebab itu maka dalam setiap tahun itu hitungan bulan itu selalu maju 11 hari. Nah, nanti kayak kemarin Idul Fitri kapan? Nanti maju lagi 11 hari. Dulu tanggal 17. Sekarang kurang lebih 6 atau 7. Akan begitu. Akan begitu terus. Makanya itu nanti kalau hitungan bulan tidak pernah melebihi dari 29-30. Tapi kalau hitungan matahari bulan Februari itu ada yang 28. Maka yang lahirnya 29 atau yang lahirnya 28 mungkin berapa tahun lagi nanti ketemu ulang tahunnya. Karena memang 28 hanya beberapa tahun saja. Nah, itu untuk menunjuk bahwa disitulah pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menetapkan manazil sehingga orang bisa mempelajarinya. Jadi ternyata kalau kita pelajari semua itu ada manfaatnya. Artinya apa? Artinya semua penciptaan Allah yang ada di muka bumi termasuk kita harusnya memberikan banyak manfaat kepada yang lain. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan semuanya itu kecuali dengan hak. Apa itu hak? Kecuali dengan di dalamnya mengandung kebenaran. Yang kebenaran itu bisa dipelajari oleh manusia. Allah tidak menciptakan semuanya itu illa bil haq, kecuali dengan sungguh-sungguh. Hak itu juga bicara itu sungguh-sungguh. Jadi Allah menciptakan itu bukan main-main. Untuk apa? Agar manusia bisa bersyukur. Oh, ternyata selain kenikmatan pada dirinya, itu Allah juga memberikan kenikmatan yang lain. Bumi ini memberikan kenikmatan kepada manusia. Kita ditempatkan di bumi ini sudah dipilihkan oleh Allah sebagai satu-satunya planet di antara planet yang lain yang layak untuk ditempati oleh manusia. Maka beruntung kita. Beruntung ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menempatkan kita di muka bumi ini. Karena itu manusia sebelum dia lahir sudah harus bersyukur kepada Allah. Sebelum dia lahir, sebelum bapak ibunya lahir, sebelum keturunannya lahir, harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah sudah menciptakan alam semesta ini miliaran tahun yang lalu, sebelum Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Karena itu bersyukur, beribadah yang pertama itu tertuju kepada Allah. Dan oleh sebab itu maka cinta kita yang pertama harus kepada Allah. Kalau kita bisa cinta kepada Allah diletakkan yang pertama, maka
kita nggak akan egois. Kita juga akan bisa mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak mengetahui petunjuknya Allah bahwa cinta itu harus kepada Allah, nanti orang akan egois. Ketika jadi suami egois, ketika jadi istri egois, ketika ada masalah sama-sama egois, nggak bisa dipertemukan nanti. Nah, di situ antara lain hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan dirinya yang harus dicintai dulu oleh manusia. Yufassilul ayat. Allah nanti memerinci tanda-tanda kebesarannya. Kalau kita perinci, Bu, matahari itu menjadi ilmu pengetahuan sendiri. Bulan itu menjadi pengetahuan tersendiri. Bumi itu menjadi pengetahuan tersendiri. Bahkan nanti bisa terpecah-pecah itu. Dari pengetahuan kita tentang bumi bermacam-macam nanti ilmunya. Ada ilmu biologi, ilmu geologi, ada ilmu fisika, ada ilmu macam-macam terkait gitu. Itu yang disebut yufassilul ayat. Kalau orang mendalam memahami tanda-tanda kebesaran Allah, maka dia akan semakin mengetahui betapa besarnya, agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Bagi kaum yang enggak mengetahui, dia enggak akan bisa. Tapi bagi mereka yang mempelajari Al-Qur'an, dia akan diarahkan ke situ. Walaupun tadi kita enggak mengetahui sebulan itu ada berapa hari, berapa jam. Kita tahunya hari saja. Tapi orang lain yang melakukan penelitian bahwa sebulan itu ada 29 hari, ada 12 jam, ada 44 menit, ada 2,8 detik. Itu yang sulit. Detailnya itu yang sulit. Maka hanya orang-orang yang di bidang ilmu pengetahuan yang mereka itu lebih mendalam, dan mereka ini lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ingin menunjukkan kebesaran yang kedua. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam pergantian malam dan siang. Ikhtilaf diartikan dengan pergantian. Kita sering mengatakan ikhtilaf itu perbedaan, ya kan? Kita sering mengatakan ikhtilaf itu perbedaan. Tapi ikhtilaf itu juga bisa berarti pergantian. Gitu. Karena Allah menggunakan kata ikhtilaf ini untuk dua hal itu. Kalau kita menggunakan ikhtilaf ini dengan makna pergantian, maka malam dan siang itu berganti. Lebih dulu mana pertanyaannya, Bu? Lebih dulu malam atau lebih dulu siang awal mulanya? Nah, kita bingung ini. Karena itu ilmu pengetahuan. Kalau dalam ilmu pengetahuan itu lebih dulu malam adanya daripada siang. Jadi malam itu lebih dulu ada. Karena itu kalau kita memahami nanti pergantian, malam itu ada dulu, nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siang. Apa ini maksudnya? Apakah hanya berdiri begitu saja? Tidak. Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa manusia itu, Ibu ingat-ingat kita. Dulu itu kita, sebelum kita hadir di dunia ini, itu mana yang duluan? Kita dalam keadaan gelap atau kita dalam keadaan terang? Kita dalam keadaan gelap, Bu. Itu di perutnya ibu itu gelap. Coba tanya kepada anak-anak yang baru lahir. Gelap, itu gelap. Bahkan matanya itu nggak bisa melihat, itu ditutup oleh Allah. Jadi orang itu dimulai dengan gelap. Lalu kemudian begitu dia lahir, nanti baru terang. Itu pun ketika dia lahir itu telinganya dulu yang berfungsi, bukan matanya, gitu. Setelah beberapa hari, lalu matanya baru bisa melihat, gitu. Nah, barulah terang. Dunia ini kemudian menjadi terang buat kita. Ingat kembali bahwa ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki dunia gelap.
Dunia gelap di mana? Di kuburan. Ibu nggak percaya? Coba deh masuk ke kuburan. Jelas itu gelap banget itu. Gelap. Nanti setelah kita berada di alam barzah, baru kita masuk alam yang terang lagi. Apalagi kalau kita masuk surga, lebih segala-galanya dari dunia ini. Nah, di situ. Maka Allah ini mendahulukan malam daripada siang karena Allah ingin mengisyaratkan manusia itu dulunya dimulai dengan gelap. Sama dengan petunjuknya Allah. Bukan hanya fisiknya seperti itu. Coba ingat ketika kita lahir, kita tahu apa? Kita nggak tahu apa-apa. Kita hanya diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak memberikan petunjuk, kita gelap terus. Walaupun hidupnya ini di dunia terang. Tapi kalau kita nggak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita gelap, Bu. Itu. Maka ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak menyembah Allah, itu sebenarnya masih gelap dia. Gelapnya mana? Gelapnya yang halal sama yang haram nggak bisa bedain, gitu. Semuanya disikat aja itu. Nah, karena gelap itu tadi. Beda dengan yang beriman. Yang beriman itu terang. Nah, di situ bedanya. Kenapa Allah mendahulukan malam daripada siang? Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh. Dan apa yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya. Banyak sekali ini yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi ini tidak terkira banyaknya. Allah ingin menyatakan la ayatin liqaumi yattaqun. Nah, tadi yang pertama liqaumi yaqilun, ya kan? Liqaumi ya'lamun. Yang pertama liqaumi ya'lamun, kepada orang-orang yang mengetahui rahasia alam, dia akan lebih cepat untuk mengetahui Allah. Yang kedua, liqaumi yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa, walaupun dia tidak meneliti secara mendalam, tetapi mereka mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, maka mereka ini juga akan lebih cepat untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah. Kenapa? Karena mereka sami'na wa ata'na. Kami mendengar dari Al-Qur'an. Pokoknya kalau sudah dari Al-Qur'an, sudah pasti benarnya. Nah, di situ. Kenapa pasti benarnya? Karena dia adalah wahyu dari Allah. Wahyu itu adalah pemberitahuan dari Allah akan pengetahuan banyak hal kepada kita. Nggak usah diteliti, kita percaya. Pasti benarnya. Karena dia wahyu. Berbeda dengan berita. Berita yang ada di bumi ini, Bu, banyak yang hoaxnya daripada yang benarnya. Apalagi sekarang, gitu. Tapi kalau Al-Qur'an menjelaskan seperti ini sudah pasti benar. Maka selain orang yang mengetahui, yang cepat untuk menuju kepada Allah adalah orang yang bertakwa. Seperti kita ini. Kita orang bertakwa. Ini semakin mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkesempatan ke luar negeri, melihat penelitian orang-orang di luar negeri, kita semakin percaya lagi. Oh, ternyata ini benar, itu benar. Yang disebut Al-Qur'an itu ternyata benar. Maka banyak ilmuwan nanti masuk Islam karena melihat kebenaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ini intinya pada ayat yang berikutnya ini. Kenapa Allah memperlihatkan kebesarannya dengan dua hal itu? Allah ingin mengatakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya kepada Allah. Tidak mengharapkan itu berarti tidak percaya. Liqa'ana, ada pertemuan dengan Allah. Tidak percaya kepada apa? Tidak percaya kepada hari kebangkitan. Apakah ada? Banyak. Orang hidup di dunia tapi nggak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Kenapa dia tidak percaya kepada hari kebangkitan? Karena dia tidak mengimani Allah, sehingga tidak membaca Al-Qur'an. Tapi kalau dia mengimani Allah, dia akan membaca Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu nanti
ada Maliki Yaumiddin, yang menjadi penguasa di hari kebangkitan. Itu. Jadi dari pembacaan surah Al-Fatihah saja orang sudah tahu bahwa selain beriman kepada Allah, orang juga harus beriman kepada akan adanya hari kebangkitan. Di situ. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, tidak beriman nanti akan bertemu dengan Allah. Maksudnya ketemu dengan Allah, apakah ketemu langsung? Tidak. Ini isyarat. Bagi orang yang beriman itu maupun yang tidak beriman, isyarat ini isyarat umum untuk menunjukkan ketemu dengan Allah adalah ketemu dengan pahala dan siksanya. Yang beriman nanti ketemu dengan pahala karena perbuatan baiknya itu dinilai kebaikan oleh Allah. Yang tidak beriman, dia mendapatkan siksa karena nilai daripada perbuatan buruknya itu dinilai buruk sehingga menjadi siksa, maka disebut pahala dan siksa. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah akan temui dia nilai daripada perbuatannya, kok nilainya minus semuanya gitu, kok nilainya merah semua gitu. Sementara yang beriman nilainya putih semua, nilainya baik semuanya. Waradu bil hayatid dunya, dan mereka puas dengan kehidupan di dunia. Waradu ini sekaligus untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang tidak beriman kebanyakannya memang dipuaskan oleh Allah kehidupan dunianya. Supaya apa? Supaya dia lengah dari keimanan. Waradu bil hayatid dunya, mereka puas dengan kehidupan dunia. Kenapa mereka puas? Karena orientasi yang ada dalam pikirannya hanya dunia. Dia tidak beriman kepada akhirat karena orientasinya itu dunia. Ketika orientasinya dunia dan itu sudah terpenuhi, maka dia senang. Maka senang itu adalah terpenuhinya apa yang ada dalam pikiran kita. Itu. Terpuaskannya apa yang ada dalam pikiran kita, itu senang. Waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Lalu dia merasa tenang dengan yang dimilikinya itu. Punya rumah, punya mobil, gitu. Punya macam-macam properti, senang dia. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang kan? Senang gitu. Jadi mereka mendapati kehidupan dunia ini senang. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang melalaikan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi mereka senang semuanya, tapi mereka lalai bahwa semua kenikmatan Allah itu sebenarnya digunakannya untuk menyembah Allah. Nah, di situ kita diberi hidup itu sebenarnya untuk mengabdi kepada Allah, selain kita gunakan untuk diri kita sendiri. Di situ. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka enggak memahami tanda kebesaran Allah. Malam dan siang ini sebagai tanda kebesaran Allah. Mereka tidak memahami bahwa penciptaan matahari yang setiap hari mereka rasakan, bulan yang kalau malam juga mereka lihat, itu sebagai tanda kebesaran Allah. Dianggapnya itu hukum alam saja, enggak ada yang menciptakan. Di situ kesalahannya. Padahal semuanya itu yang menciptakan adalah Allah, dan semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia bisa mensyukurinya. Tapi ternyata nggak bersyukur, nggak ada syukurnya karena nggak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada pengabdian kepada Allah. Tapi yang dicari malah Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, nyari Tuhan yang lain. Apa yang terjadi pada orang-orang begini? Ulaika ma'wahumun nar. Mereka ini tempat terakhirnya adalah neraka. Tadi itu. Karena mereka tidak memiliki nilai kebaikan,
ma'wa, tempat berakhir dan tidak akan pernah keluar dari situ adalah neraka. Bima kanu yaksibu. Itu disebabkan oleh apa yang telah mereka perbuat selama ada di dunia. Jadi hidup di dunia itu tidak otomatis berkaitan sama dengan hidup di akhirat. Tidak. Kalau di dunia kaya, di akhiratnya tidak mesti kaya. Kalau di dunianya jaya, di akhiratnya belum tentu jaya. Karena kehidupan akhirat itu dasarnya bukan dunia, tapi dasarnya adalah keimanan dan amal soleh. Nah di situ kita lanjut, kita lihat kebalikannya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman selalu diikuti dengan kalimat wa amilus sholihat. Coba wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Itu kenapa selalu dua? Tadi kami sebut iman itulah yang menjadikan kita nanti membersamai Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga. Iman itulah yang menempatkan kita di surga. Lalu amalnya bagaimana? Amal itulah yang kemudian memberikan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Karena itu sering dikatakan kunci masuk surga itu apa? La ilaha illallah. Lalu kalau kita pengen bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga, kuncinya apa? Amal soleh kita. Kalau amal solehnya banyak, surganya juga berbeda. Kalau amal solehnya biasa-biasa, surganya juga yang standar, gitu. Kayak masuk hotel, ya kan? Ibu pengen yang standar, ya udah, beramal apa adanya. Nah, dengan keimanan kita. Pengen mendapatkan yang lebih bagus lagi, berarti amalannya harus diperbanyak. Nah, di situ. Maka di sini dikatakan yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menunjukkan dengan keimanannya itu menunjukkan apa? Menuju kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman kita lah yang membuat kita ini mendapatkan petunjuk. Contoh, karena kita beriman, maka kita ke masjid, membaca Quran, kita ngaji, lalu kita mendapatkan petunjuk dari Allah, lalu kita amalkan. Maka setiap amalan kita itu ada petunjuknya, ada hidayahnya dari Allah. Kalau kita tidak mendapatkan hidayah dalam amalan itu, maka amalannya nggak berjalan. Kita ngerti banyak hal, banyak orang ngerti, Bu. Di dunia ini banyak orang ngerti tentang Islam. Bahkan banyak sekali orang-orang yang sekolah di Timur Tengah ngerti tentang Islam, tapi amalannya belum tentu sehebat yang biasa beramal. Karena pengetahuan dengan amalan itu sesuatu yang berbeda. Tapi iman setiap orang itu mengarahkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk menguatkan iman. Menguatkan imannya itu bagaimana? Dengan ilmu. Ilmunya dari mana? Dari Al-Quran sama As-Sunnah. Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu berkumpul bersama orang-orang, lalu kita tahu, oh ternyata ada sholat ini ya, ada sholat ini gitu. Oh ternyata kalau kita bersedekah itu kalau bisa istiqomah, seperti itu. Oh ternyata kalau kita menjalankan ibadah itu harusnya niatnya betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa niat 100% ikhlas itu kan harus dilatih. Nggak bisa otomatis kita melaksanakan perbuatan sekali langsung ikhlas 100%, nggak mungkin. Sudah berkali-kali pun masih banyak ini ketidakikhlasannya itu. Kadang masih begini, kadang masih begini, kadang masih begini. Nah, yang memberikan petunjuk ke situ apa? Keimanan kita. Yahdihim
rabbuhum biimanihim. Kalau sudah begitu, balasan di akhiratnya apa? Jadi Allah langsung di sini. Allah tidak menyebut apa yang terjadi kita di dunia. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman itu tidak penting, tidak terlalu penting dunianya seperti apa, tapi yang terpenting adalah bagaimana iman dan amal solehnya itu dipertahankan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sulit, ada yang mudah dalam kehidupan, tetapi yang terpenting adalah iman dan amal soleh kita. Kalau kita bisa jaga iman dan amal soleh kita, yang terjadi tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Kita akan berada dalam kenyamanan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Makanya tadi dunianya itu tidak begitu disebut oleh Allah. Kenapa? Karena ada orang yang beriman sulit hidupnya, tapi ending daripada kehidupan di akhiratnya bahagia. Itu fi jannatin na'im. Jadi itu poin yang sangat penting yang ada di sini. Yang kedua, para ulama memberikan penafsiran yang disebut dengan yahdihim rabbuhum biimanihim ini. Ini nanti di akhirat. Tadi kan kita mengartikan di dunia. Dua-duanya benar. Ini tafsirannya. Orang yang sudah berada nanti pada hari kebangkitan, imannya itulah yang menunjukkan dia menuju surga. Maka ada sebagian ulama mengatakan hidayah itu bukan hanya di dunia, tapi hidayah itu ada di akhirat juga. Hidayah di akhirat itu apa? Yang mengarahkan kita, yang membimbing kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lain menuju ke neraka, kita dibimbing menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membimbing apa? Iman kita. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Karena iman itu menjadi penting. Iman itu menjadi penting karena iman itu adalah kunci masuk surganya. Adapun kenikmatan-kenikmatan yang terdapat di dalamnya, kuncinya adalah amal soleh kita. Maka kalau orang berbuat baik, sejatinya perbuatan baik itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lain. Karena itu perbuatan baik itu harus diniatkan. Ya Allah, ini untuk saya, untuk istri saya, untuk keluarga saya. Gitu. Itu yang harus diniatkan. Semakin orang itu beriman, semakin tidak terbendung perbuatan baiknya itu. Terus dia akan berbuat baik, diatur sama dia terus berbuat. Tapi kalau orang itu tidak beriman, perbuatan baiknya sekali-sekali saja. Kenapa sekali-sekali saja? Karena dia hitung, kalau saya berbuat baik, terlalu banyak saya berbuat baik. Nah itu. Sementara orang beriman tidak. Saya berbuat baik, tidak, pokoknya saya bisa berbuat baik, saya akan berbuat baik. Tidak terbendung dia. Kenapa? Karena dia ngerasa bahwa ketika dia berbuat baik, Allah nambahin kebaikan. Kalau Allah nggak nambahin kebaikan di dunia, di akhirat itu pasti. Itu yang membuat kenapa perbuatan baik orang tidak beriman itu tidak terbendung. Sholatnya dia akan tetap sholat terus, dia akan sholat beribadah kepada Allah, nggak berhenti. Kenapa nggak berhenti? Ini bukan hanya untuk saya, ini kesyukuran saya terhadap semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau atas dasar itu maka tidak ada orang yang beriman dalam bentuk apapun yang tidak terbendung kebaikannya. Pasti dia tidak akan terbendung perbuatannya ini. Oh, saya begini keadaan saya, ternyata kenikmatan Allah masih lebih banyak daripada sulitnya. Pasti itu. Sehingga dia akan berbuat baik terus. Ya, maka yang dilihat itu dirinya, nggak bandingin pada orang lain. Ya Allah, saya sudah begini, sudah dikasih begini, sudah dikasih begini, sudah dikasih begini, sehingga dia akan terus berbuat baik. Karena perbuatan baiknya itu nggak akan kemana-mana, pasti akan kembali kepada dirinya sendiri.
Da'wahum fiha subhanakallahumma. Jadi kalau orang sudah masuk surga, dakwahum, doa mereka. Sebagian mengartikan, para mufassir mengatakan ibadah mereka. Kenapa ada disebut ibadah? Di surga itu kita udah nggak ada ibadah lagi. Lalu kenapa di sini ada istilah masih ada orang berdoa di sana? Kenapa berdoa? Berdoanya itu bukan karena mengharap apa-apa, tapi berdoanya itu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan gambaran begini. Kalau Bapak Ibu punya orang yang bekerja di situ, saking senangnya orang bekerja ini, maka dia bekerja itu nggak akan hitungan. Sama kalau orang sudah masuk ke surga, semua sudah ada, dia sudah nggak membutuhkan apa-apa. Apa yang dia lakukan? Dia masih punya rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan itu. Kalau kita punya pekerja itu kita selamatkan dari kehidupannya, itu dia nggak punya apa-apa, lalu dia bisa menjadi orang yang di situ menjadi mulia. Apa yang terjadi? Dia akan memuliakan orang itu segala-galanya. Bahkan kalau dia harus mengorbankan jiwanya, akan dia korbankan untuk tuannya itu. Itu karena memang sudah tidak terukur lagi. Ketika kita berada di surga, dakwahum fiha subhanakallahumma. Kita akan selalu mengucapkan subhanallah gitu. Jadi ini bukan perintah Allah, bukan. Tapi itu muncul dari ketulusan orang yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Lalu penghormatan mereka itu selalu mengucapkan salam, kedamaian. Di surga itu nggak ada orang resah, nggak ada orang galau, nggak ada baper, nggak ada. Wa tahiyyatuhum fiha salam, semuanya damai. Gitu. Nggak ada orang sedih, nggak ada. Ini yang disebut dengan salam, kesejahteraan. Jadi kalimat salam ini kalimat yang menggambarkan tidak ada suasana yang tidak enak, tidak ada. Semuanya suasana damai, bahagia. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Selain dia tadi bertasbih subhanallah tadi, orang yang ada di surga itu nggak akan ada habisnya mengucapkan alhamdulillah. Nggak akan ada habisnya mengucapkan alhamdulillah. Allah itu tanya, apa yang kurang? Enggak, semuanya udah cukup. Apa yang kurang? Dikasih apa yang kurang? Enggak. Nah, itu yang membuat kenapa orang yang ada di surga itu seperti itu. Kalau kita dalam ibadah kita bisa ibadah kita itu adalah manifestasi dari kesyukuran kita kepada Allah, akan seperti ini. Kalau ibadah kita itu adalah syukur kita kepada Allah, badan kita ini nggak akan kuat ngikutin kita, nggak akan kuat badan kita. Nah, itu kalau ibadah kita kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya namanya kita manusia biasa, ya kan, ibadahnya ya yang penting ya udahlah, pokoknya udah bebannya, kewajibannya udah dilaksanakan. Nah, itu udah bagus daripada tidak dilaksanakan. Itu udah bagus. Tapi pelan-pelan dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah nanti dirubah. Ini kebutuhan saya. Kenapa kita ibadah? Kenapa kita sholat? Kalau kita tanya anak-anak kecil, kenapa sholat? Ya diwajibkan sama Allah. Diwajibkan saya masuk neraka nanti. Nah, gitu. Kalau kita sudah berkeluarga, itu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat juga Allah kepada kita. Sehingga kalau ada apa-apa mudah. Itu kebutuhan kita. Tapi kalau umurnya sudah di atas 60 tahun gitu, nah, kenapa sholat? Itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dikasih umur, masih panjang, masih dikasih kesehatan, masih dikasih ini, masih dikasih itu, syukur kita kepada Allah. Gitu. Nah, ini yang harus kita pelan-pelan kita naikkan semuanya ke arah situ.
walau yu'ajjilallahu lin-nasi syarra ijalalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan keburukan, seandainya Allah itu buruk dan baik itu disegerakan, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Banyak orang yang sudah habis di muka bumi ini. Makanya kalau kita berdoa keburukan itu Allah nggak langsung. Ini yang sering disalahpahami oleh orang yang tidak beriman. Oh, karena saya tidak beriman, saya begini. Orang Islam banyak yang begitu. Orang Islam juga banyak yang begitu. Oh, karena saya begini, lalu saya kehidupannya menjadi sulit. Bukan. Dunia ini semuanya adalah ujian bagi kita. Seandainya yang buruk itu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dimunculkan siksaannya, manusia sudah habis. Karena manusia itu sejatinya lebih banyak amalan buruknya daripada amalan baiknya, aslinya. Tapi yang buruk ini ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu disegerakan. Maka tadi orang yang tidak beriman sekalipun dikasih semuanya, walaupun dia nggak beriman. Dia menghina agamanya Allah. Dia tidak mengakui Allah, nggak mau pokoknya. Bahkan sama sekali tidak mendukung, bahkan memerangi agamanya Allah. Tapi dibiarin aja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut walau yu'ajjilallahu lin-nasi syarr. Seandainya Allah mendahulukan semua yang buruk itu dikabulkan oleh Allah, maka manusia sudah banyak yang meninggal dunia. Laku dia ilaihim ajaluhum, sudah banyak yang mati. Fatadarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan dalam keadaan apa? Dibiarkan aja mereka menikmati semua kehidupan dunianya, tapi sebenarnya mereka bingung spiritualitasnya. Maka disebutkan di sini mereka dalam kesesatan yang nyata. Maka Bapak Ibu sekalian, iman itu, hidup ini nggak perlu hanya dunia. Kalau hidup ini perlu dunia, kesehatan, kebahagiaan kita hanya kebahagiaan fisik, gitu. Tapi yang dibutuhkan dalam kebahagiaan ini adalah juga kebahagiaan intelektual, kebahagiaan spiritual. Ibu senang, ya. Kita makan soto itu senang. Enak sekali sotonya hari ini. Nggak dirasain setelah semua masuk ke dalam perut kita? Enggak. Hanya di sini itu rasanya itu. Hanya di tenggorokan kita. Kalau udah kebanyakan di perutnya jadi sakit juga itu. Soto yang tadinya itu terasa enaknya bukan main itu ternyata hanya setengah jam. Hanya sejam. Kalau sejam kita makan terus soto, penuh juga ini perutnya, repot. Nah, di situ. Kebahagiaan yang lebih diperlukan oleh manusia itu adalah kebahagiaan spiritual. Kita bisa sholat bahagia. Kita bisa berzakat bahagia. Kita bisa bersama-sama berkumpul dalam pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahagia. Itu bahagia. Kenapa itu bahagia? Kebahagiaan itu di dunianya kelihatannya biasa-biasa saja, tapi kebahagiaan itu berefek kepada kebahagiaan di akhirat. Dari semua kebutuhan manusia, kebutuhan kepada Allah lah yang paling mudah untuk disingkirkan. Dunia ini kita butuh dunia, ya. Kita nggak butuh Allah bisa. Udahlah, nggak usah sholat. Yang penting kita hidup dunianya bagus, ya. Sampai kapan? Sampai kita sakaratul maut. Begitu sakaratul maut, kita butuh sama Allah. Itu. Jadi Allah itu kebutuhan kita. Sebenarnya dia yang paling utama, tetapi dia yang paling mudah disingkirkan.
Maka banyak orang itu mengatakan, nanti deh saya taubatnya kalau udah tua, gitu. Nanti saya ke masjidnya kalau udah tua. Ternyata nggak bisa juga waktu tua ke masjid. Nah, di situ. Karena nggak biasa, nggak mudah itu ke masjid itu. Gitu. Untuk datang ke masjid untuk sholat satu sholat di antara sholat 5 waktu itu nggak mudah. Kayaknya gampang, tapi ternyata nanti yang nggak kelihatan itu menghalangi kita. Setan-setan itu menghalangi kita dan itu sulit. Itu. Maka perlu pembiasaan. Kalau nggak pembiasaan nggak bisa. Anak-anak dibiasakan ke masjid, tapi nanti kalau kebiasaannya hilang juga dia. Kita juga begitu. Maka kebutuhan kita kepada Allah itu besar, tapi Allah itu paling mudah dihilangkan dari kebutuhan manusia. Begitu sudah mau meninggal, di situ butuh Allah. Dan itu sudah terlambat. Nah, di situ maka penting untuk terus mengistiqomahkan, mengaktifkan iman dan amal kita. Wa idza massal insanu dzurru, dan apabila manusia itu ditimpa kesulitan, da'ana. Apa yang terjadi? Minta kepada Allahnya itu serius. Berdoa kepada Allahnya itu habis-habisan. Ya Allah, itu. Kalau manusia itu dalam keadaan krisis, manusia dalam keadaan tidak tenang, itu kepada Allahnya itu luar biasa. Itu. Lijambihi da'ana lijambihi aw qa'idan aw qa'imah. Bahkan dia berdoa kepada Allah itu dalam setiap keadaan. Keadaan apapun dia berdoa kepada Allah. Falamma kasafna anhu durrahu marra ta'allam yad'una ila durrin massa. Namun ketika nanti kesulitannya itu, kecemasannya itu, kekhawatirannya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan oleh Allah. Dia dalam keadaan normal. Apa yang terjadi? Dia kembali ke jalan semula. Enggak ke masjid lagi, gitu. Enggak kumpul-kumpul sama orang-orang baik-baik lagi, gitu. Enggak beriktikaf lagi. Nah, itu yang menyebabkan nanti Allah ngasih cobaan lagi. Gitu. Kita berada di situ pun Allah masih ngasih cobaan. Makanya kesabaran itu tidak berbatas. Batasnya itu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, begitulah zuyyina, itu hiasan dari Allah. Jadi naik turun kehidupan kita itu hiasan sebenarnya. Kalau kita bisa memahaminya dengan tenang, maka kita akan melihat, ya itu hanya dinamika kehidupan. Kalau kita bisa melewatinya, kita akan selamat. Melewatinya itu dengan apa? Dengan iman, dengan ilmu kita, dengan sabar, dengan amal saleh. Maka di sini dikatakan kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Tapi bagi orang yang melampaui batas, dia akan kembali kepada kehidupan yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga menambahkan kesadaran kita, mudah untuk bisa kita amalkan bersama-sama, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengaktifkan iman kita, mengaktifkan amalan-amalan kita, sehingga semuanya itu memberkahi bagi semua yang kita jalankan di dunia. Kita juga minta kepada Allah dikuatkan dalam semua dinamika kehidupan apapun, sehingga kita tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa li sultanika. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi qulubina rabbana innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.